Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dan ayah bunda senantiasa sehat, senantiasa ada dalam suasana yang gembira. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh bagi anak-anakku semuanya. Masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu selama belajar melalui video pembelajaran suplemen ini. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, dan pembelajaran 5 dan 6. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingatkan kepada kamu semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan, laksanakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ini dalam rangka kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan dengan begitu pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa melaksanakan aktivitas rutin kita, aktivitas belajar tatap muka di sekolah kita. Dan jangan lupa kita berdoa semoga apa yang kita harapkan semuanya mendapatkan ijabah, ya, mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua harapan kita untuk berakhir dari pandemi ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala aktivitas kita akan kembali normal, kita akan kembali melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan kita semuanya. Baik anak-anakku semuanya, apa sih materi pembelajaran kita? Nah, materi kita saat ini masih ada hubungannya dengan kesehatan, masih melanjutkan kembali materi sebelumnya, yaitu mengenai pertama jenis-jenis pantun, ya, berdasarkan isinya. Kalau kemarin kita memahami jenis-jenis pantun berdasarkan siklus hidup manusia, ada yang anak-anak, ada yang muda, ada yang tua. Nah, saat ini kita akan coba bedakan pantun jenis-jenisnya berdasarkan isinya. Ada pantun jenaka nanti kita pelajari, ada pantun nasihat, ada pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Kemudian kita juga akan belajar tanggung jawab, melanjutkan pembelajaran kemarin. Kita sudah tahu tentang apa itu tanggung jawab, apa itu hak, dan apa itu kewajiban. Lalu bagaimana sih bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah? Nah, kita akan pelajari manfaat kesehatan bagi manusia, juga kita akan pelajari. Nah, tema kita saat ini kan kesehatan, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa sih manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Modal kesehatan ini bisa digunakan untuk apa sih? Lalu kita akan belajar juga tentang lagu bertangga nada mayor dan minor. Dalam hal ini kita akan coba mempraktekkan menyanyikan lagu dengan tangga nada mayor dan minor, anak-anakku semuanya. Setelah kemarin kita sama-sama tahu ciri-cirinya, ya, ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Baik anak-anakku semuanya, supaya lebih efektif, mari kita langsung saja mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, jenis-jenis pantun anak-anakku semuanya berdasarkan isinya. Nah, apa saja jenis-jenis pantun berdasarkan isinya? Pertama ada yang disebut pantun jenaka anak-anakku semuanya. Jenaka itu artinya lucu ya.
Nah, jadi pantun jenaka artinya pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik gitu. Dengan membaca pantun ini kita akan merasa terhibur, anak-anakku semuanya merasa terhibur, sehingga fungsi dari pantun jenaka ini adalah sebagai hiburan. Biasanya pantun-pantun jenis ini banyak digunakan oleh para komedian di televisi ya, oleh para pelawak yang sedang menghibur. Kemudian ada pantun nasihat, anak-anakku semuanya. Apa itu pantun nasihat? Nah, pantun nasihat ini adalah pantun yang berisi nasihat tentu ya, dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, kemudian budi pekerti dan lainnya. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi pantun nasihat sesuai namanya itu fungsinya memberikan nasihat, memberi tentang apa tadi? Tentang budi pekerti, tentang moral, pokoknya tentang kebaikan lah, tentang hikmah, tentang kebijaksanaan. Kemudian pantun teka-teki, sesuai dengan namanya tentu pantun ini berisi teka-teki. Berisi apa? Berisi tebak-tebakan yang bisa ditebak ya oleh pendengar atau pembaca untuk bisa menjawab, membalas teka-teki pantun tersebut. Nah, ini adalah pantun teka-teki. Jadi ada tebakan di dalam pantun teka-teki ini. Berikutnya yang keempat ada pantun apa itu? Kiasan, anak-anakku semuanya. Pantun kiasan artinya adalah pantun yang berisi perumpamaan. Kiasan itu artinya perumpamaan, anak-anakku semuanya ya. Perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Ya, secara tersirat itu berarti secara tidak nampak ya, tidak nampak, tapi terasa ya, tidak langsung disampaikannya tapi terasa gitu ya. Ada maksud di balik tulisan tersebut ya, ada maksud tersembunyi. Nah, itu namanya tersirat. Itu ya anak-anakku semuanya, jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Lalu contohnya seperti apa? Nah, mari kita lihat contoh-contoh pantun yang sudah kita sebutkan tadi. Pantun jenaka, contohnya ini. Bapak bacakan ya. Buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat jaring. Perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Nah, gitu ya. Jadi dari kata-kata ini ada hal yang lucu ya. Ketika kita melihat sebuah kejadian gigi nenek, gigi palsu tentu ya, mungkin maksudnya di sini gigi palsu nenek loncat ke atas piring ya. Ini adalah sesuatu kejadian yang bisa membuat kita terhibur, sesuatu yang lucu. Kemudian banyak contoh pantun jenaka lain. Silahkan kamu cari contoh-contoh pantun jenaka yang bisa menghibur kamu ya. Gunakan pantun jenis ini untuk hiburan anak-anakku semuanya, untuk membuat kamu selalu tersenyum, selalu gembira, dan dengan begitu imun kamu akan tetap terjaga, kesehatan kamu akan tetap stabil anak-anakku semuanya ya. Jaga kesehatan kita dengan terus menjaga imun kita, terus menjaga emosi kita tetap ada dalam suasana yang gembira anak-anakku semuanya. Kemudian ada pantun nasihat anak-anakku semuanya. Kita lihat contohnya di layar. Dayung didayung perahu ke tepi agar cepat sampai ke sana. Kalau kamu tidak menepati janji, temanmu takkan pernah percaya. Nah, apa nasihatnya di sini? Nah, nasihatnya kita harus senantiasa menepati janji. Kalau kita sudah berjanji kepada seseorang, maka tepatilah, jangan sampai kita tidak menepati alias mengingkari janji ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak menepati janji, maka teman kita tidak akan pernah percaya lagi kepada kita. Itu ya anak-anakku semuanya, selalu bersikap amanah, memiliki sifat amanah supaya kita bisa dipercaya oleh orang lain ya. Teladani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan memiliki 4 sifat teladan ya. Sidik, amanah, tabligh, patonah gitu ya. Nah, salah satunya tadi amanah. Amanah itu adalah terpercaya gitu. Apapun yang dilakukan Nabi itu senantiasa
ditepati anak-anak. Apapun yang dijanjikan Nabi itu selalu ditepati. Jadi Nabi itu orangnya terpercaya, maka kita harus bisa meneladani beliau. Jadilah manusia yang amanah. Apapun amanah yang kita dapatkan, yang kita emban, silahkan kita laksanakan sesuai dengan tanggung jawab kita. Oke anak-anakku semuanya? Baik. Berikutnya ada pantun teka-teki anak-anakku semuanya. Contohnya di sini adalah pohon enau penghasil nira, musim tiba bawa ke kota. Jikalau Tuan bisa mengira, buah apa yang bermahkota? Nah, coba di sini ada tebak-tebakan. Apa tebak-tebakannya? Buah apa yang bermahkota? Siapa di antara kamu semua yang bisa menjawab? Ayo, ada tidak buah yang bermahkota? Apa ya buah yang bermahkota? Buahnya memiliki mahkota. Ada tidak yang tahu? Ayo, silakan dijawab. Hah? Apa? Iya, benar sekali. Buah yang bermahkota ini adalah jawabannya apa? Iya, buah nanas anak-anakku semuanya ya. Betul? Betul ya. Kamu lihat buah nanas. Nah, dia memiliki mahkota di atasnya. Nah, ini adalah contoh pantun tebak-tebakan atau teka-teki anak-anakku semua ya. Isinya berisi tebak-tebakan, dan kita selain membaca pantun ini dengan indah, kita juga bisa menjawab pantun ini ya. Ini sangat menyenangkan. Maka dari itu silahkan kamu coba buat tebak-tebakan menggunakan pantun. Yang mudah saja tebak-tebakannya ya, tapi dalam bentuk pantun. Ini pasti akan sangat menarik. Untuk mengisi waktu luang di rumah, boleh kamu melakukan permainan semacam ini, tebak-tebakan dengan menggunakan pantun bersama saudara, bersama kakak, adik di rumahnya masing-masing. Pasti sangat menarik anak-anakku semuanya ya. Silahkan. Berikutnya ada pantun kiasan anak-anakku semuanya. Apa pantun kiasan itu? Nah, contohnya seperti ini. Berburu ke padang datar, dapat rusak belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Nah, coba kamu perhatikan pantun jenis ini, pantun kiasan. Biasanya ada kata-kata seperti bagai ya, laksana, seperti. Nah, ini artinya berarti ada kiasan di sana. Apa kiasannya di sini? Di sini mengiaskan kalau kita berguru ke palang ajar, kalau kita belajarnya setengah-setengah, malas-malasan ya, ke palang ajar, tidak totalitas ya, tidak sepenuh hati, maka diibaratkan ya, diibaratkan seperti bunga kembangnya tak jadi ya, seperti tanaman bunga yang tak pernah berbunga anak-anakku semuanya ya, tak pernah menghasilkan gitu ya, hanya pohon saja, padahal dia tanaman bunga tapi tidak pernah berbunga. Nah, ini pasti akan mengecewakan anak-anakku semua ya. Nah, diharapkan kamu jangan seperti itu. Kamu belajarnya harus totalitas ya, harus sungguh-sungguh, harus penuh motivasi, penuh semangat. Nah, sungguh-sungguh tadi namanya ya, sungguh-sungguh. Ingat, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ingat ya anak-anakku semuanya, silakan kamu sungguh-sungguh dalam belajar, walaupun kita belajarnya dari rumah, walaupun belajarnya kita dibimbing oleh orang tuanya masing-masing, dan walaupun belajarnya kita mandiri anak-anakku semuanya ya. Kita belajar sendiri, mengatur jadwal sendiri, kemudian mencari sendiri informasinya. Nah, Bapak bantu dari jarak jauh melalui video pembelajaran ini ya. Bapak instruksikan belajarnya dari sekolah secara jarak jauh, kamu tinggal melaksanakannya di rumah masing-masing secara mandiri. Silahkan anak-anakku semua ya, sungguh-sungguhlah dalam belajar walaupun kita belajarnya dari rumah, karena kondisinya seperti itu ya. Jangan pernah kamu bermalas-malasan ya, jangan pernah kamu mengacuhkan perintah dari guru, dari orang tua kamu. Dengarkan apa yang mereka katakan,
karena sejatinya apa yang mereka katakan itu adalah demi kebaikan kamu sendiri. Paham anak-anakku semuanya? Oke, ingat ya, turuti nasihat orang tua, ikuti instruksi perintah dari bapak ibu gurunya melalui WhatsApp grup atau melalui media lainnya. Itu anak-anakku semuanya. Nah, selanjutnya bicara soal tanggung jawab. Tadi kita menyinggung masalah tanggung jawab. Ada salah satu dari pantun tadi menyinggung tentang tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita untuk terus belajar itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab anak-anakku semuanya ya. Belajar dengan sungguh-sungguh apa yang tadi Bapak katakan itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, kita harus bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab, terutama tanggung jawab sebagai warga sekolah. Kaitan dengan proses belajar di masa pandemi ini, kita harus senantiasa bersungguh-sungguh. Kesungguhan kita diuji anak-anakku semua ya. Bagaimana kita harus belajar dengan baik secara mandiri walaupun tanpa bimbingan langsung dari bapak ibu gurunya atau tanpa bimbingan langsung dari orang tuanya karena kesibukan mungkin. Silahkan anak-anakku semuanya sungguh-sungguhlah dalam belajar ya. Jangan pernah menunggu, jangan pernah mengandalkan orang lain. Kamu lakukan secara mandiri, secara penuh tanggung jawab supaya apa yang kamu inginkan, apa yang kita harapkan semuanya, apa yang menjadi tujuan pendidikan bangsa ini bisa tercapai anak-anakku ya. Itu. Lalu contoh lain dari bentuk tanggung jawab apa sih sebagai warga sekolah? Nah, ada banyak anak-anakku semuanya. Selain belajar dengan sungguh-sungguh dengan berbagai cara, kita juga harus mengikuti pelajaran dengan serius anak-anakku semuanya. Sungguh-sungguh itu adalah serius. Bagaimana mengikuti pelajaran dengan serius? Nah, kalau di kelas, kalau di sekolah kita ya duduk tenang, kemudian memperhatikan, kemudian tidak bercanda, tidak ngobrol. Nah, kalau jarak jauh seperti ini bagaimana coba pelajaran dengan serius? Nah, berarti kamu tidak malas-malasan anak-anakku semuanya, benar-benar memperhatikan apa yang menjadi perintah, apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru, silahkan laksanakan dengan serius ya. Jangan sampai diabaikan, dianggap main-main, bahkan kamu tidak melaksanakannya. Nah, itu tidak boleh anak-anakku semua ya. Semua yang diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru walaupun sulit ya, walaupun sulit silahkan laksanakan sebisanya anak-anakku semua ya. Yang penting dilaksanakan. Masalah benar atau salahnya itu urusan nanti. Yang penting kamu melaksanakan aja dulu ya. Laksanakan setiap tugas, setiap instruksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru secara jarak jauh dari sekolah. Kamu diharapkan bisa mengikuti pelajaran dengan serius. Dengan begitu kamu disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Kalau kamu tidak serius mengikuti pelajaran, maka kamu bisa disebut sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah kamu mau disebut orang semacam itu yang tidak bertanggung jawab? Nah, tentu tidak, bukan? Nah, seperti itu ya anak-anakku semuanya. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan serius. Lalu yang ketiga anak-anakku semuanya ya. Yang ketiga bentuk tanggung jawab di sekolah sebagai warga sekolah itu apa? Yaitu saling tolong menolong antar sesama warga sekolah anak-anakku semuanya. Jika ada teman yang kesulitan, silahkan kita saling tolong menolong supaya urusan yang didapat oleh teman kita bisa berjalan dengan lancar. Begitupun kalau kita belajar dari rumah anak-anakku semuanya ya. Silahkan kamu bantu apabila kamu ada teman kamu yang kesulitan dalam belajar, boleh kamu bantu anak-anakku semuanya. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan keburukan. Anak-anakku semua ya, silahkan tolong menolong dalam kebaikan. Itu adalah perbuatan mulia kalau kita sudah mampu melakukan tolong menolong dalam kebaikan, anak-anakku semuanya ya. Lalu yang keempat adalah kita menjaga nama baik sekolah, anak-anakku semua ya. Dimanapun kita berada, silahkan jaga nama baik sekolah, nama baik satuan pendidikan kita, nama baik institusi kita, supaya tempat kita belajar saat ini bisa terjaga nama baiknya, bisa terpelihara ya nama baiknya. Bahkan mungkin kamu bisa melakukan hal-hal yang bisa menaikkan derajat institusi atau sekolah yang sedang kamu tempati. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai warga sekolah yang bertanggung jawab, anak-anakku semua ya. Oke, sampai sini paham anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Kita lanjutkan ya anak-anakku semuanya. Setelah kita tahu makna tanggung jawab sebagai warga sekolah, bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Apa Pak materi selanjutnya? Ada hubungannya dengan kesehatan. Sesuai dengan tema kita ya, tentang kesehatan, bahwa sehat itu penting. Maka apa sih manfaat kesehatan ya bagi kita itu ya. Pak, bagaimana sih kok bisa disambungkan antara materi tadi dengan materi yang ini? Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah pertama, kita belajar tentang sehat itu penting. Nah, yang kedua, kita ini kan sedang belajar dari rumah. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan. Apa sih manfaat menjaga kesehatan itu? Nah, kita tahu bahwa kesehatan itu adalah modal, anak-anakku semuanya. Tanpa kesehatan kita tidak akan bisa belajar. Tanpa kesehatan, tanpa kondisi sehat, kita tidak bisa melakukan aktivitas bermain, aktivitas belajar, aktivitas lainnya ya. Kita tidak akan bisa melakukannya. Maka dari itu, kamu harus senantiasa menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan lingkungan, supaya kesehatan ini bisa memberi manfaat bagi diri kamu. Nah, ada dua bagian. Pertama, ada manfaat secara langsung dan ada manfaat yang tidak langsung. Manfaat secara langsung, kesehatan ini bisa mengurangi pengeluaran kamu. Kalau kamu sakit, tentu kamu akan mengeluarkan banyak biaya untuk pengobatan, untuk perawatan. Nah, kita tahu biaya perawatan, biaya pengobatan rumah sakit itu sangat mahal, anak-anakku semuanya ya. Maka dari itu, silahkan jaga kesehatan dengan berbagai cara, dengan menjaga pola makan yang baik, dengan berolahraga ya, meningkatkan imun tubuh kita. Kemudian apalagi manfaat dari kesehatan ini? Nah, manfaatnya adalah menambah pemasukan, anak-anakku semuanya. Jika kita sehat, jika orang tua kita sehat, maka orang tua kita bisa bekerja, bisa menghasilkan ya, bisa produktif gitu. Yang berdagang kan kalau orang tuanya sehat bisa berdagang, pulangnya bawa keuntungan gitu ya. Sebaliknya kalau sakit ya pemasukan kita terhambat, anak-anakku semuanya. Maka dari itu kesehatan itu adalah modal penting. Silahkan jaga kesehatan diri, kesehatan keluarga dan lingkungan kita. Pastikan orang tua kita juga sehat ya. Jangan sampai orang tua kita sakit sehingga bisa menghambat pemasukan bagi keluarga kita. Lalu yang ketiga, manfaat kesehatan ini bisa menghemat waktu, anak-anakku semuanya. Waktu yang memang sangat terbatas ini bisa terganggu apabila kita sakit. Aktivitas kita, rencana kita, kegiatan kita akan terhambat kalau kita sakit, anak-anakku semuanya. Sebaliknya kalau kita sehat, maka semua kegiatan akan lancar.
waktu yang dibutuhkan pun akan lebih hemat anak-anakku semuanya ya. Itu manfaat kesehatan secara langsung. Lalu ada manfaat yang tidak langsung anak-anakku semuanya. Secara tidak langsung kesehatan ini memberikan peluang untuk sukses anak-anakku. Bagaimana ceritanya orang sakit bisa sukses ya, bisa menghasilkan sesuatu. Nah, itu kan tidak mungkin ya anak-anakku semuanya. Hanya orang yang sehat yang mampu menciptakan peluang untuk sukses anak-anakku semuanya. Maka dari itu silahkan kamu jaga kesehatan diri, kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan fisik kamu ya, kesehatan lahir dan batin kamu, supaya kamu bisa menciptakan peluang sukses ya. Mau kan jadi orang sukses? Pasti mau. Mau kan orang tuanya sukses? Pasti mau. Maka jaga kesehatan diri, kesehatan jiwa, kesehatan pikiran, kesehatan lahir dan batin kita. Lalu yang kedua, manfaat tidak langsung adalah ini kesehatan ini menjadi tabungan masa depan anak-anakku semuanya ya, menjadi investasi yang bisa kita petik hasilnya nanti di masa tua kita. Kalau masa muda kita sudah sakit-sakitan, bagaimana nanti masa tua kita ya? Gitu anak-anakku semuanya. Silahkan optimalkan usaha kita, ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan sekitar kita, supaya semuanya sehat. Oke, anak-anakku semuanya. Oke, yang terakhir apa? Memberikan kesempatan untuk berbagi anak-anakku semuanya. Orang sehat sangat mudah untuk berbagi pikiran, berbagi tenaga, berbagi harta. Nah, berbagi itu bukan hanya berbagi harta anak-anakku semuanya, berbagi tenaga itu juga sama saja sodako. Berbagi ide, pemikiran itu juga sama berbagi anak-anakku semuanya. Jadi orang yang sehat pasti bisa memberikan sesuatu bagi lingkungannya, memberikan kontribusi ya. Kontribusi itu berarti sumbangan ya, sumbangsih bagi lingkungan sekitarnya. Maka dari itu ketika kita tahu manfaat dari kesehatan, kita harus selalu berupaya untuk menjaganya, mematuhi protokol kesehatan supaya kita tidak sakit ya anak-anakku semuanya, supaya kita tidak menyebarkan penyakit, apalagi di masa pandemi ini. Kita sangat rentan menjadi kurir ya, menjadi penghantar bagi penyebaran virus. Maka dari itu jaga protokol kesehatan supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Selanjutnya, nah berhubungan dengan materi terakhir tentang lagu dengan tangga nada mayor dan minor, Bapak hanya menugaskan ya, silahkan kamu buat video menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Lagu apa Pak? Contoh lagu bertangga nada mayor. Nah, kamu bisa nyanyikan lagu anak-anak saja, anak-anakku semuanya. Bisa seperti lagu Bintang Kecil ya. Nah, kamu hafal kan lagu Bintang Kecil? Kamu tahu pasti. Nah, kamu nyanyikan lagu Bintang Kecil sambil di video, itu kan gampang ya. Nanti videonya kirim ke Bapak Ibu gurunya masing-masing. Oke? Gitu. Atau lagu lain yang kamu hafal yang suasananya riang gembira. Nah, kalau lagunya riang gembira, kamu pastikan itu adalah lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Nah, tapi sebelumnya kamu jelaskan dulu ya. Misalkan seperti ini, teman-teman, aku mau menyanyikan lagu bertangga nada mayor. Mohon didengarkan ya, lalu kamu nyanyi gitu ya, bisa ya, seperti itu. Ada pembukaannya terlebih dahulu, kamu jelaskan dulu judul lagunya apa, jenis tangga nadanya apa, kamu sebutkan, baru kamu nyanyikan ya. Jadi berapa yang dinyanyikan? 2 ya, yang bertangga nada mayor dan yang bertangga nada minor. Silakan keluarkan suara emasnya ya, kamu nyanyikan dengan penuh semangat kalau lagunya riang gembira ya, dengan penuh penghayatan kalau lagunya sedih, supaya videonya bagus ya, supaya suara yang kamu hasilkan juga enak didengar gitu ya. Siapa tahu nanti kalau misalkan nyanyian kamu diunggah ke YouTube bisa viral dan kamu bisa jadi artis ya gitu, artis media sosial.
Itu ya anak-anakku semuanya kaitan dengan lagu bertangga nada mayor dan minor. Contoh lagu bertangga nada minor apa Pak? Nah, contohnya misalkan kamu bisa menyanyikan lagu syukur anak-anakku semuanya. Ada kan lagu wajib judulnya lagu syukur. Nah, itu. Kamu cari browsing aja ya. Zaman sekarang gampang. Pak, contohnya seperti apa? Kamu browsing aja di internet. Kamu tuliskan kata kunci yang kamu cari. Misalkan kamu tulis lagu syukur. Nah, maka akan muncul tuh di layar Google kamu. Tinggal kamu pilih mau yang mana, mau yang videonya atau mau liriknya, silahkan kamu cari ya. Kamu lihat, kamu tonton contohnya seperti apa dan kamu tiru, kamu nyanyikan sendiri gitu ya anak-anakku semuanya. Silahkan kamu laksanakan. Pak, kenapa sih harus ada tugas nyanyi, kan susah Pak? Nah, ini dalam rangka menjaga mood, menjaga emosi kamu supaya tetap gembira. Dengan bernyanyi kamu akan bergembira anak-anakku semuanya ya. Silahkan ekspresikan kegembiraan kamu melalui sebuah nyanyian. Mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa menjaga kesehatan diri kamu ya, menjaga kesehatan keluarga kamu dan lingkungan kamu. Caranya sangat sederhana. Dengan bernyanyi pun kamu bisa menjaga kesehatan diri kamu. Ya, itu anak-anak semuanya paham ya. Nah, inilah materi terakhir yang akan bukannya akan ya, yang kita bahas anak-anakku semuanya. Baik, sudah berada di penghujung pembelajaran anak-anakku semuanya. Bapak mengucapkan mohon maaf apabila penyampaian Bapak ada yang kurang bisa dipahami, ada yang terlalu cepat, Bapak mohon maaf. Selain itu Bapak juga mengucapkan terima kasih bagi anak-anakku semuanya yang sudah setia menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kamu mendapatkan manfaat dari video pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Pesan Bapak, dukung video pembelajaran ini dengan klik tombol like, share, komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Sebarkan video ini supaya bisa memberi manfaat lebih banyak bagi halayak umum, bagi teman-teman kita. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, dan Bapak tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan setiap kegiatan kita, setiap upaya kita membuahkan hasil yang positif, membuahkan hasil yang optimal, hasil yang maksimal, hasil yang terbaik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan sekitar kita. Terus berdoa dan jangan pernah berhenti berdoa, karena dengan doa kita tetap punya optimisme, punya keyakinan, punya harapan anak-anakku semuanya ya. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.